Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Khairul Anwar di podcast Budak Sosial, podcast edukasi, curhatan, hot issue, dan lain-lain yang akan menemani kalian mengembara dengan bualan-bualan khas budak sosial yang pastinya harus menarik. Waduh, bahagia sekali bisa bertemu dengan teman-teman kembali di podcast saya yang kedua ini. Jadi sebelum jauh-jauh, saya ingin berterus terang sih. Sebenarnya saya bersama rekan-rekan kuliah saya yang tergabung dalam satu kelompok ingin menjadikan podcast kali ini merupakan salah satu podcast yang dimana akan saya jadikan sebagai pengumpulan tugas kuliah saya, yaitu di mata kuliah Sosiologi Politik yang diampu langsung oleh Ibu Sri Wahyuni. Tapi tenang, podcast kali ini tetap akan jadi podcast budak sosial seperti biasa, yang akan mengajak kita terus mengobrol-ngobrol tentang sosial dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, di podcast saya kali ini kurang lebih lah kita akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu isu sosiologi politik yang ada di masyarakat. Yang dimana di sini kalau kita lihat di masyarakat sendiri, kita sering tuh dengar keluhan bahkan curhatan masyarakat tentang ketidakpahaman mereka akan politik. Jadi hal-hal seperti inilah yang mungkin ya akan jadi salah satu faktor terhambatnya pengembangan budaya politik di masyarakat. Sebenarnya isu-isu di atas itu seperti ketidakpahaman dan ketidaktahuan tentang politik tadi ya memang harus membutuhkan yang namanya sosialisasi politik. Oleh karena itu di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang pentingnya sosialisasi politik di masyarakat. Jadi tanpa tunggu lama lagi, bersama saya, jom kita bincang di Budak Sosial. Sosialisasi politik. Sosialisasi politik sebenarnya terdengar sangat tidak asing di telinga kita ya. Bahkan sebenarnya sosialisasi politik itu sebenarnya sudah ada di bangku sekolah, tapi tidak sedikit juga sih yang masih belum memahami dan paham mengenai sosialisasi politik itu sendiri. Jadi apa sih sebenarnya sosialisasi politik ini? Keberadaan sosialisasi politik ini sebenarnya seseorang itu bisa mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang dimana ilmu dan keterampilan ini bisa digunakan untuk petunjuk dalam melakukan peran politiknya. Selain itu teman-teman, sosialisasi politik ini juga akan membuat seseorang belajar tentang semua hak yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya ataupun kepentingan orang lain. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan ilmu yang luas yang berkaitan dengan gejala politik dan masalah-masalah politik yang ada di masyarakat. Jadi sebenarnya dengan adanya sosialisasi politik ini tentu ada tujuan-tujuan tertentu diadakannya sosialisasi politik ini. Saya coba ambil dari pendapat Richard Dawson. Jadi menurutnya dia mengatakan bahwa sosialisasi politik ini merupakan suatu pewarisan pengetahuan nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosial lainnya. Sehingga seseorang yang sudah tersosialisasi tentu akan merasakan langsung implikasi dari sosialisasi terhadap dirinya, sehingga sebenarnya tujuan sosialisasi politik ini akan menuju ke beberapa goal yang berdampak pada seseorang, seperti memperluas pemahaman, memperluas penghayatan, serta wawasan-wawasan terhadap masalah-masalah politik. Yang kedua, dengan adanya sosialisasi politik mampu meningkatkan kualitas diri individu dalam berpolitik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tentunya. Nah, yang ketiga, goal terakhir, tentu seseorang yang sudah tersosialisasi dapat meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif
dan partisipasi terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan. Jadi teman-teman, sosialisasi politik ini sebenarnya bisa kita lakukan di mana saja. Contohnya tuh di sekolah, interaksi antara murid dan guru, terus keluarga sebagai unit terkecil, obrolan-obrolan politik antara orang tua dan juga anak, itu sudah termasuk sosialisasi. Yang ketiga, media massa. Melalui media massa, surat kabar, internet, sebetulnya sosialisasi politik sudah bisa disebar. Dan kemudian melalui pemerintah dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, seperti salah satu kurikulum yang ada mata pelajaran untuk mensosialisasikan politik kepada siswa di sekolah. Nah, jadi teman-teman, sosialisasi politik itu penting ya guys, di mana sosialisasi itu bisa menjawab segala permasalahan ketidakpahaman masyarakat tentang politik. Jadi seorang individu yang tersosialisasi akan merasakan langsung hasil dari sosialisasi itu terhadap dirinya. Terus sosialisasi ini bisa kita lakukan di keluarga, sekolah, media massa, dan pemerintah. Wah, keasikan nih kita ngobrolnya. Kita sudah di penghujung podcast nih. Jadi terima kasih banyak sudah sudi mendengarkan dan rela berbincang-bincang dengan kami di podcast Budak Sosial ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menjadi ilmu buat saya pribadi dan juga kawan-kawan yang mendengarkan. Di sini kami pamit undur diri. Khairul Anwar dari podcast Budak Sosial. Sampai ketemu lagi dan terus bersosial. Bye-bye.